Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dalam keadaan yang oke, ya, hari ini kita akan kuliah pertama untuk aplikasi komputer. Sebelum kita mulai, sudah diinformasikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kegiatan perkuliahan kita akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan untuk Microsoft Word, 1 kali pertemuan untuk PowerPoint, yang akan dilanjutkan nanti PowerPoint dan Microsoft Excel oleh Ibu Ajeng. Baik, di pertemuan ini saya akan membahas tentang perangkat komputer secara umum gitu ya. Kemudian baru kita akan masuk Office ya. Office itu apa saja isinya sebenarnya. Baik, yang pertama kita harus mengenal dulu perangkat yang kita gunakan, laptop atau komputer atau apa saja yang ada di hadapan Anda. Anda gunakan laptop atau netbook atau notebook. Kenapa bisa disebut seperti itu ya? Saya rasa Anda sudah tahu. Baik, pada perangkat ini kita akan cek sistem operasi atau operating system apa yang terinstal pada laptop Anda. Bagi yang sudah tahu, saya yakin ada banyak cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, kita gunakan Windows Explorer. Pada shortcut keyboard, Anda tekan tombol Windows, logo Windows yang ada kotak 4, kemudian E. Tekan yang bersamaan tombol Windows plus E gitu ya. Maka akan muncul Explorer, jendela Explorer seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian pilih paling bawah Properties. Nah, pada bagian jendela Windows akan terlihat sistem operasi pada pojok kanan. Oh, ini Windows 10. Versinya apa? Ini adalah Windows 10 Pro. Ya, terinstal. Kemudian sistem pada perangkat ini apa saja sih, menggunakan prosesor apa? Prosesor itu otaknya yang membaca seluruh kegiatan di dalam perangkat. Yang terinstal adalah prosesor Intel Core i5 seri 4210U. Kemudian RAM-nya saya menggunakan RAM 12 GB karena untuk keperluan ya cukup banyak yang kegiatan grafis. Yang kebanyakan laptop sekarang keluaran terbaru minimal 4 GB gitu ya. Anda sudah cukup banget untuk mengerjakan skripsi, tugas-tugas atau aplikasi yang yang membutuhkan beban yang cukup berat. Cukup 4 GB. Yang paling rendah 2 GB. Itu sudah sangat-sangat cukup lah. Walaupun memang belum bisa dikatakan cukup, tapi ya lumayan lah untuk menjalankan software ringan. Kalau sekedar Office, Word, Excel, PowerPoint, insya Allah cukup dengan RAM 2 GB. Kemudian tipe sistem yang terinstal itu apakah dia 32 bit atau 64 bit. Apa bedanya 32 dengan 64? Yang jelas yang terbaru adalah rata-rata 64 bit untuk pembacaan grafis yang lebih baik, 64 bit. Baik, itu saja yang perlu kita tahu. Ini sementara tampilan di sini sistem operasi yang berjalan adalah Windows 10. Ada cara lain untuk mengetahui yang lebih spesifik, jenis audionya, jenis grafisnya, apa saja yang terinstal di dalam komputer. Baik, caranya adalah tekan tombol Windows R, maka akan muncul kotak dialog sebelah kiri bawah, itu Windows R atau Run. Atau kita klik kanan, kita cari Run. Ya, seperti ini kita klik. Kemudian ketik pada kotak dialog open itu DX dialog. Kemudian klik OK. Ditunggu beberapa saat, maka akan muncul keterangan Direct Diagnostic Tool untuk membaca perangkat apa saja yang terinstal di dalam
Komputer name Anda bisa ganti sebenarnya. Kemudian sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit, itu sudah sama seperti cara yang tadi, berbahasa Inggris. Sistem manufaktur, untuk mereknya apa, brandnya apa, itu produknya Asus kah, Lenovo kah, atau Dell, atau Acer, Toshiba, ada banyak sekali jenisnya. Kemudian sistem modul, ini tipenya, tipe laptop Asus X455LD gitu ya. Anda bisa cek di perangkat Anda masing-masing, caranya sama. Kemudian memori atau RAM yang terinstal, berapa GB. Tapi untuk DirectX ini satuannya menggunakan megabyte, yaitu 12.200 sama menggunakan megabyte. Sama dengan sekitar 12 GB di sini. Kenapa pembacaannya berbeda gitu ya? Ini lebih spesifik. Ada cara lain lagi untuk mengetahui mengetahui sistem-sistem di dalam komputer kita. Baik, ini bagian sistem. Display ini terkait dengan grafik untuk menampilkan tampilan layar, kecerahan, kontras, kemudian ketajaman itu ya, menggunakan display ini, keterangan display. Yang pertama Intel HD. Ini sudah standar banget. Hampir semua laptop yang menggunakan produk Intel menggunakan Intel HD. Keterangannya seperti itu. Intel HD, memori 2 GB atau 2048 MB gitu ya, dengan resolusi 1366 kali 768, 32 bit, 60 Hz. Kemudian untuk mendukung kekuatan grafik yang lebih baik, ada perangkat yang ditambahkan VGA atau visual grafik yang tambahan gitu ya, Nvidia GeForce seri 820M dengan memori 2 GB juga ya, RAM 2000 MB. VGA 2 GB itu biasanya bahasanya orang-orang umum biasanya mengatakan ini ada VGA-nya enggak gitu ya, pada saat mau membeli laptop gitu kan. Biasanya tertera di dekat keyboard ada keterangan itu menggunakan sistem operasi prosesor apa, kemudian ada stiker tentang GeForce, VGA, bukan GeForce. Ada juga di sebelah keyboard itu ada keterangan-keterangan mengenai laptopnya, komputernya, berapa kapasitas baterai, kemudian temperaturnya, kemudian jenis suara atau speaker yang digunakan gitu ya. Nah, itu hampir perlu kita perhatikan untuk mengetahui perangkat komputer kita. Oke, sampai di sana. Ada juga jenis komputer yang menggunakan prosesor AMD. Yang biasanya AMD itu dilengkapi dengan sistem VGA ATI Mobility Radeon. Biasanya seperti itu. Pasangannya rata-rata di pasaran AMD berpasangan dengan Radeon, Intel berpasangan dengan GeForce. Ya, seperti itu. Kalau untuk sistem sound ada Sonic Master, ada Harman Kardon, kemudian ada juga yang tidak bermerek gitu ya, menggunakan sistem tergantung teknologi yang ada di laptop masing-masing gitu, disesuaikan dengan budget kita masing-masing. Oke, itu saja tentang perangkat keras yang secara software bisa kita ketahui. Oke, satu lagi, kita bisa mengetahui perangkat yang terinstal di dalam laptop kita lebih dalam lagi dengan menggunakan aplikasi CPU-Z application ya. Ini bisa di-download secara manual, gratis. Ya, ini bisa lihat CPU Intel Core i5-4210. Kemudian ya, ini ada logonya terinstall di dalam komputer. Ya,
persentase pengecasan ya daya yang masuk gitu. Spesifikasinya sudah lebih jelas di sini Anda bisa lihat. Kemudian mainboard itu adalah tempatnya menempel prosesor, RAM, grafis, sistem, kemudian ada baterai. Nah, itulah tempatnya yang disebut dengan motherboard. Kemudian RAM, random access memory, ini yang jarang diperhatikan. Tipenya apa? Di sini Anda bisa lihat DDR3. Karena di setiap laptop itu memiliki tipe RAM yang berbeda-beda. Jadi pada saat kita mau mengupgrade, mau menambah RAM, itu perlu diperhatikan tipenya apa. DDR3, DDR2, DDR1, atau DDR4 yang terbaru saat ini. Biasanya di pasaran harga DDR RAM, tipe RAM itu semakin lama dia semakin mahal. Padahal yang dibutuhkan kecil. Contoh DDR2 yang 2 GB itu harganya bisa sampai 600 sampai 800 ribu tergantung mereknya. Sementara DDR4 sistem yang terbaru yang 4 GB saja kita bisa mendapatkan dengan harga termurah sekitar 200 atau 300 ribu. Yang 4 GB ya, tergantung merek juga. Saya tidak membahas masalah merek A, B, C, D, tapi perlu kita ketahui sebagai pengguna kalau ingin menambah kapasitas memori RAM. Belum lagi kita bahas masalah hard disk atau tempat penyimpanan data. Ada yang tipe hard disk atau dengan sistem SSD, solid state drive. Mana lebih baik? Jelas saya katakan SSD lebih baik. Cuman kelemahannya adalah harganya yang sedikit mahal. Baik, sampai di sini saya rasa Anda sudah paham. Mungkin yang lebih tahu tentang perangkat komputer Anda masing-masing. Ini ada tampilan grafik. Itu saja yang perlu diketahui sehingga sebelum memilih perangkat komputer, Anda bisa mengetahui kebutuhannya untuk apa. Kalau kebutuhannya untuk grafik, untuk mengedit video, untuk membuat desain-desain, Anda butuh VGA yang besar, RAM yang cukup besar, seperti yang 12 GB, dan grafiknya ya kalau bisa ditambahkan 4 GB grafiknya. Tapi harga laptopnya memang cukup mahal. Itu saja untuk pengenalan sistem operasi dan pengenalan perangkat komputer. Kita akan masuk langsung ke Office.